Welcome back to my channel and Restu Rizky Subagja. Kita akan persiapkan barang-barang yang saya akan bawa ke sekolah. Jadi ikutin terus. Oke, udah beres, let's go. Oke, jadi BTW ini dulu tempat saya ucil. Udah sini nih daerah-daerah sini. Karena ini dulu juga disimpan saya juga. Oke, duduk aja kemana? Ini teh parkir helikopter. Agen teuing jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan hari ini, alhamdulillah ya banyak yang latihan, banyak sedikit yang tidak ada, gak kayak kemarin kan? Ya, diusahakan latihannya tetap seperti ini, jangan karena hujan kayak kamu, kayak yang gak latihan pada hari kemarin karena hujan gak dateng gitu. Ya, apalagi hujan, kalau niat kalian benar-benar 100% ada kemauan, pasti bakal tetap datang. Ngerti ya? Ya, untuk latihan hari ini bakal agak cukup capek. Jadi pemanasannya harus agak bener, harus agak badannya harus lentur semua, harus enak semua, baru kita melakukan. Jadi pemanasannya yang benar ya, Asia, GoFood, yang lain. Oke, sekian. Sebelum latihan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. 17 maju. Cepat. Kobe, bisa cepet tuh. Balik. Nah, itu teman-teman kosong. Jadi saya begitu menikmati apa yang sedang saya jalankan, melihat anak-anak sebegitu antusiasnya, banyak. Tapi sebenarnya yang lebih giat itu paling hanya 80 atau 70% dari teman-teman yang latihan kemarin. Dikarenakan kemarin mungkin agak sekolah, jadi banyak yang getol. Nah, sedikit coach. Anjay, sedikit coach ya. Bentar, tadi saya nulis dulu dikit. Jadi semua orang itu mempunyai mimpinya masing-masing, gitu kan. Di tempat manapun dan kapanpun, jangan sampai orang tua itu takut kalau anaknya itu mengikuti satu kegiatan kayak di basket lah contohnya. Takut untuk anaknya itu misalkan cedera.
atau ada risiko hal-hal yang lain di perjalanan. Padahal semuanya itu juga ada risikonya masing-masing. Contohnya kita ambil di rumah gitu kan. Anak-anak itu tidak boleh ikut kegiatan, diam aja di rumah misalkan contohnya. Semua itu punya risikonya masing-masing gitu kan. Kayak contohnya ambil aja di rumah, si anak diam di rumah gitu kan. Yang di rumah hardolin, dahar modal jeung ulin misalkan. Ulinnya juga gak jauh-jauh, di teras doang gitu kan. Diam di rumah, nyawa HP gitu kan, diam di kamar, scroll TikTok, scroll IG, nonton YouTube dan lain-lain. Apakah hal itu positif? Malah si bikin anak hanya membayangkan mimpinya dan hanya menjadikan sesuatu itu beku. Maksudnya bukan beku. Jadi menjadikan sebuah anak itu menjadi beku. Gitu kan. Sedangkan kalau anak-anak itu berkegiatan atau beraktivitas dengan hal-hal yang positif, kita ambil contoh aja di backcross, bukan aja. Contohnya di basket kayak tadi anak-anak. Jadi motorik anak itu kan terlatih, misalkan mental juga terlatih, kepercayaan diri juga dilatih, fisik juga dilatih. Karena kan ke depan semakin dewasa seorang anak itu semakin membutuhkan hal-hal seperti itu, gitu kan. Coba pikirkan kalau anak-anak itu diam di rumah, mentalnya itu mental apa? Paling mental sosmed gitu kan. Bener gak? Mental sosmed, baca-baca doang dengan kata-kata yang tidak tertata. Misalkan kasarnya juga kasar tidak tertata karena hanya melihat di sosmed yang dibuat-buat, terus dia pikirkan untuk itu menjadi nyata. Sedikit anjuran untuk para orang tua biar anaknya itu tidak mental sosmed. Jadi begini, orang tua harus berpikir hasil yang baik itu datang dimanapun, kapanpun, dan di tempat apapun. Jadi jangan sampai orang tua itu melarang kesukaan atau kegiatan yang si anak lakuin karena tidak sesuai dengan target orang tua. Ya, Aryono tuh dulu tidak dianjurin untuk menjadi seorang anak band, tapi suksesnya di band. Satu lagi, Uus juga anaknya itu pemabuk, tapi dia sukses kan dengan jalannya masing-masing. Target orang tuanya itu kuliah di Unpad dan kerja di kantor mungkin. Terus siapa tuh vokalis 420? Vokalis 420 lah pokoknya, siapa lupa lagi. Dia itu dianjurinya untuk kerja di kantoran, tapi hasilnya di musik. Jadi takdir Allah itu lebih baik gitu kan. Jalan anak itu, proses anak itu lebih baik. Makanya orang tua itu lebih mendukung lebih mensupport apa yang anak sedang jalankan. Karena sukses itu di mana-mana sekarang, apalagi sosmed itu lebih gampang. Apalagi dengan adanya sosmed itu lebih gampang ya. Segitu aja kalau dari saya untuk para orang tua, jangan terlalu kampungan lagi ya. Kita udah diem di kampung, tapi jangan terlalu kampungan karena mental kalian itu udah mental sosmed gitu kan. Jadi kalian itu harus mengikuti sosmed, lihat anak-anak yang lain juga berkegiatannya juga tidak cuma di sosmed. Mengerti ya dengan cara dengan gitu. Terus ada risiko kecelakaan atau hal-hal lain. Itu tuh 1000 banding 1 atau 1000 banding 10. Ngerti para orang tua? Oke. Lanjut. Kenapa AA sebegitu loyalnya di SMA ini? Di basket kan? Iya. Sebegitulah di SMA ini karena pertama juga saya alumni lulusan di sana juga. Yang kedua ada target saya yang ketika saya jadi player itu gak tercapai. Dulu kan saya latihan 3 tahun dan ada target untuk masuk semifinal dan bisa memperkenalkan SMA N17 Garut ke daerah, minimal daerah Garut tuh semua tahu lah gitu ya. Gagal dan saya sampai nangis kala itu dengan ankle, bahu ketonjok, ankle rusak, pelipis ini robek gitu kan. Jadi saya bertekad untuk kalau saya ada kemampuan untuk bermimpi seperti itulah, anak-anak juga pasti ada gitu. Semua juga ada gitu. Cuman kan dikarenakan kemarin pandemi juga susah untuk berkembang, lost hampir 6 bulan atau 1 tahun kalau gak salah melatih. Cuman banyak kerikil juga kan, kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk karena ada kerja bentar, ada yang lain-lain gitu, ada kuli gitu kan,
ada di kamar mandi nyanyi gitu kan, tugas-tugasnya banyak aja gitu. Dan tidak tahu kenapa ada jalan untuk saya bisa meneruskan target itu. Dulunya itu pelatih saya juga keluar dikarenakan sumber daya manusianya itu tidak terlalu mengerti di SMA 17 Garut. Anak-anaknya itu terlalu anak-anak dalam segi finansialnya itu kurang mengerti, karena di sini banyak orang kaya tapi ngeluarin uang 3.000 doang juga berat gitu kan. Nah, saya itu berinisiatif untuk melatih karena itu bisa disebut sebuah kecelakaan atau sebuah takdir juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, yang namanya takdir tuh ini. Jadi semua orang juga ada takdirnya masing-masing gitu. Saya ngelatih selama hampir 5 tahun, 6 tahun sekarang, menuju 6 tahun, dan saya ngerasa ya kalau udah mulai agak sedikit menguasai. Dan sekarang ya itu aja intinya, sedikit menguasai. Jadi saya datang, dan intinya aja lah, daripada ngomong lain-lain ribuh, intinya aja saya ingin unek-unek, saya ingin SMA 17 ini dikenal basketnya itu bagus, gitu aja. Intinya itu sih, minimal ada player aja yang bagus, terkenal gitu. Terus target AA ke depan apa di basket? Target ya, berarti target itu bahasanya pribadi ya, maksudnya target yang diimpikan. Target A gak muluk-muluk sih, karena dikarenakan kayak tadi ya, anak-anaknya susah gitu ya, uang nanti sih nanti milicit gitu, lebar gitu ngeluarkan duit gara-gara ini. Jadi target A, jadi A masuk ke hal seperti itu dengan visi misi yang berbeda. Kayak contohnya gini, targetnya kalau anak-anaknya gini, banyak yang susah juga sih sebenarnya, dikit lah. Banyak yang susah juga. Jadi targetnya itu A pengen punya lapangan sendiri. Kalau target pasti anak-anak yang hal-hal seperti anak-anak lebih bagus dan lain-lain itu udah pasti targetnya itu udah benar, udah itu kan, namanya pelatih pasti pengen anaknya menjadi lebih baik dan yang terbaik gitu kan. Nah, tapi kalau target pribadi itu aku tuh pengen anak-anak itu tidak memikirkan, misalkan kayak contoh tidak memikirkan kostumnya lah gitu kan. Gitu. Jadi seorang coach itu pengen benghar gitu kan, biar anak-anaknya itu tidak terlalu membebani, tidak bayar. Pertama tidak bayar dulu lah gitu kan, karena anak-anak itu dibayar sendiri juga gitu kan, anak-anak dibayar sendiri. Terus targetnya ya pengen punya lapang, kalau bisa kan punya anak-anak gak pikirin juga sepatunya, jadi kayak anak-anak itu fokusnya latihan aja gitu. Kalau bisa saya bikin mes, ada tempat mes juga, lapangan sendiri juga. Jadi target-targetnya itu masih besar. Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bisa memenuhi hal dan hasrat saya untuk bisa memenuhi anak-anak yang sebenarnya di sini banyak talent gitu kan. Tapi ada hal-hal mungkin orang tua juga berpikirnya agak tidak mampu di hal itu gitu kan. Nah, itu talent-talent yang tidak perlu memikirkan hal itu dan bisa berkembang secara lebih baik gitu kan. Dan kalau makanya itu biar orang tuanya aja yang pikirin. Sedangkan kita mempersiapkan hal-hal yang teknik lah, yang bisa ketika anak-anak tampil itu pede gitu kan. Karena menurut saya itu anak-anak kalau misalkan nanti tanding, contohnya tanding, karena saya pengalaman tidak punya sepatu, kepercayaan dirinya itu menjadi kurang contohnya, atau tidak punya kostum, pakai yang orang lain, itu juga berpengaruh, karena mungkin namanya nanti di belakang harusnya Oyoh jadi Adang misalkan. Gitulah gitu. Ya, jadi itu target saya sekarang, semoga tercapai beberapa bulan, amin aja lah. Amin. Beberapa bulan Jawa bisa bangun apa stadion gitu atau bisa bangun tempat lapang basket gitu. Mama kalah tuh kan yang video bisa bangun lapangan basket gitu. Saya anjurin gitu ya. Jadi para orang tua yang ibu-ibu lah, anak basket yang dari SMA 17 Garut, doain saya semoga saya sukses. Dan anak-anak 17 Garut juga semoga saya sukses. Saya dapat
rezeki banyak, jadi saya targetnya itu, jadi pengen anak-anak nggak memikirkan bayar, nggak memikirkan kostum, minimal kostum lah gitu kan. Kalau hal lain kan jadi dia cuma mikirin angkot aja gitu kan, atau bensin aja gitu, biar anak-anak itu makin nyaman gitu kan gitu. Karena yang dia rasain dia sama 17 ini ya kayak bayar 3.000 juga berat, itu aja sih. Tolong ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Eta omat ke anak-anak generasi. Gue bertanya.